alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap perbuatan pasti ada balasan. Selagi hidup di dunia, mari perbanyak amal. Izinkan saya menyampaikan sedikit bahasan menghadapi pandemi COVID-19 dan masa new normal. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Saat ini kita berada pada masa yang diistilahkan dengan new normal. Adaptasi kenormalan baru. Meskipun aktivitas mulai berjalan, namun masih banyak kendala dan keterbatasan. Sebagian masih bekerja dari rumah, bahkan pendidikan pun dilaksanakan dengan cara belajar dari rumah. Pandemi merupakan masa sulit bagi kita semua. Lalu, hal apa yang harus menjadi agenda khusus kita di masa sulit ini? Setidaknya ada 3 hal yang kita dapatkan dari keteladanan baginda Muhammad SAW dalam menghadapi masa-masa sulit. Pertama, meningkatkan iman dan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "Annahu kana azaban yab'asuhullah 'ala man yasha wa ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin." Sesungguhnya taun adalah azab yang dikirim Allah kepada siapa yang Ia kehendaki, lalu Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wabah atau pandemi yang dalam bahasa hadisnya disebut taun menjadi ujian yang harus kita sikapi dengan meningkatkan iman dan kesabaran. Dimulai dari keyakinan bahwa kita dari Allah dan akan kembali kepadanya. Demikian pula semua yang kita miliki, semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah pemilik sejati yang sewaktu-waktu bisa mengambilnya kembali. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang saya bacakan di awal mukadimah tadi. Termasuk di antara tanda kesabaran di masa pandemi, meyakini bahwa tidak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang ditetapkan Allah. Keyakinan ini menjadi salah satu syarat mendapatkan pahala mati syahid di masa pandemi. Sebagaimana lanjutan hadis tadi, "Falaisa min abdi yaqta'unu fayamkusu fi baladihi sabira
ya'lamu annahu la yusiba illa ma kataballahu lah illa kana lahu mislu ajris syahid. Tidak seorang pun hamba yang ditimpa taun lalu tetap tinggal di dalam negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui bahwa tidak ada yang bisa menimpa dirinya kecuali apa yang ditetapkan Allah untuknya, maka baginya seperti pahala mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, menumbuhkan optimisme melalui peningkatan imun. Dewan Hakim yang bijaksana, kita harus menumbuhkan optimisme bahwa harapan itu masih ada, pandemi pasti berlalu. Tentunya tak lepas dari ikhtiar kita dengan menerapkan slogan 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Yang kesemuanya itu merupakan peningkatan imunitas diri. Usaha peningkatan imun ini kita barengi dengan optimisme, maka insya Allah kemudahan akan datang dan pertolongan Allah akan tiba. Sebagaimana Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang menjadi inspirasi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ketiga, berdoa dan bertawakal. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam perspektif Islam, hal lain yang harus dilakukan ketika seorang hamba sedang dilanda musibah adalah berdoa. Berdoa sejatinya adalah bentuk pengakuan betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa manusia ini kalang kabut hanya karena Allah turunkan makhluk sekecil virus corona. Berdoa juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang dimuliakan Allah. Setelah berdoa, seorang muslim yang ketika ditimpa musibah hendaknya berserah diri kepada Allah. Dalam kata lain, bertawakal dari apa yang telah didoakan dan diikhtiarkan selama ini. Semestinya pula masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini, kita isi dengan meningkatkan kapasitas. Ketika kita banyak di rumah, kita memiliki banyak waktu luang, pelajari hal-hal baru. Banyak membaca, banyak tilawah, banyak tadabbur. Insya Allah, ketika peluang itu datang dan masa kembali normal, kita sudah siap menghadapinya. Agar negeri aman sejahtera, jadikan Islam selalu di hati. Cukup sekian penyampaian saya. Insya Allah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.